Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, tinggallah seorang pendeta parubaya bernama Yohanes Samuel. Rambutnya memutih, janggutnya lebat, dan matanya tajam penuh keraguan. Sejak muda ia dikenal sebagai orator ulung yang pandai berbicara di hadapan jemaat gereja. Namun di balik mimbar, ada sesuatu yang orang tak pernah tahu. Sebuah rasa iri yang tumbuh diam-diam dalam hatinya terhadap Islam, agama yang kian berkembang pesat di sekitar lingkungannya. Yohanes seringkali duduk sendirian di perpustakaan kecil miliknya, menatap tumpukan kitab suci dengan pikiran kacau. Ia bukanlah orang bodoh, ia haus akan pengetahuan. Namun rasa ingin tahunya tidak datang dari ketulusan, melainkan dari niat untuk menjatuhkan. Beberapa kali ia membeli terjemahan Al-Quran, membolak-balik halamannya, mencatat ayat-ayat yang menurutnya aneh. Ia bermimpi suatu hari bisa menulis buku tentang kelemahan Islam dan membuat jemaatnya kembali bersemangat dengan keyakinan lama. Namun semakin ia membaca, semakin ia merasa ada jurang yang aneh dalam hatinya. Kadang ia menemukan ketenangan yang tak bisa dijelaskan, meski buru-buru ia menepisnya. Aku harus tetap teguh, aku bukan mereka, batinnya berkecamuk. Hari-hari Yohanes kian sepi. Jemaatnya berkurang, anak-anak muda memilih mencari kehidupan lain di kota. Ia mulai merasa terasing, bagai pemimpin tanpa pengikut. Pada suatu sore, ia memutuskan untuk berlibur ke Malaysia. Ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin udara baru bisa mengobati rasa jenuh yang menggerogoti. Perjalanannya ke Kuala Lumpur terasa biasa saja, sampai suatu hari sebuah kejadian kecil mengubah arah hidupnya. Di sebuah jalan ramai, ia melihat seorang wanita tua terhuyung-huyung. Wajah wanita itu pucat, langkahnya ragu, dan jelas sekali ia sedang tersesat. Yohanes yang masih menyimpan sisa kebaikan manusiawi dalam dirinya mendekat. "Ibu, apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan bahasa Melayu terbata-bata. Wanita itu menoleh, matanya berkaca-kaca. "Anak saya tak tahu jalan pulang." Yohanes menuntunnya dengan sabar, menanyakan alamat, lalu dengan susah payah mengantarkannya ke sebuah rumah megah di pinggiran kota. Di sana keluarlah seorang pria berpakaian rapi, wajahnya penuh karisma. Ia adalah Datuk Amiruddin, seorang pengusaha kaya sekaligus muslim yang taat. "Ibu, alhamdulillah, siapa yang mengantarkan?" seru Amiruddin dengan wajah lega. Yohanes tersenyum tipis. "Saya hanya kebetulan lewat. Wanita ini tampak bingung, jadi saya membantunya." Dato Amiruddin terharu. Ia menggenggam tangan Yohanes dengan erat. "Saudara, jasa ini tak akan saya lupakan. Kau telah menyelamatkan ibu saya dari kebingungan di jalan. Izinkan saya membalas kebaikanmu." Yohanes terdiam. Ia tidak mengharapkan balasan. Namun kalimat selanjutnya membuat jantungnya berdegup keras. "Sebagai tanda terima kasih, saya ingin memberimu hadiah, paket umroh gratis ke Tanah Suci Mekah." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Yohanes terbelalak. Umroh? Mekah? Tempat yang selama ini hanya ia dengar dalam ceramah Islam? Tempat yang katanya hanya bisa dimasuki oleh mereka yang bersyahadat? Dalam hatinya, rasa penasaran membuncah. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang selama ini dianggap suci oleh umat Islam. Namun ia tahu syaratnya berat, hanya Muslim yang boleh masuk. Di tengah kebimbangan, sebuah rencana licik muncul. Ia menatap Amiruddin dengan wajah pura-pura haru. "Sesungguhnya, sejak lama aku tertarik dengan Islam. Aku ingin mengenalnya lebih dekat. Jika Tuhan mengizinkan, biarlah aku mengucapkan syahadat." Dato Amiruddin terperangah, matanya berbinar penuh bahagia. "Allahu Akbar, benar-benar hidayah dari Allah," katanya sambil menepuk bahu Yohanes. Tanpa ragu,
ia memanggil seorang ustadz untuk membimbing ucapan syahadat Yohanes. Dan di ruang tamu sederhana itu, Yohanes mengucapkan kalimat sakral dengan bibir yang gemetar, bukan karena iman, melainkan karena tipu daya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku hanya ingin melihat Mekah. Setelah itu semuanya akan kembali seperti biasa." Dato Amiruddin tidak tahu. Ia sibuk mengurus dokumen, tiket, dan persiapan perjalanan. Semua dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sementara Yohanes, yang kini berpura-pura menjadi mu'alaf, hanya bisa menutup wajahnya dengan senyum palsu. Namun ia tak pernah tahu bahwa topeng yang ia kenakan itu sedang membawanya menuju ujian terbesar dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang akan meruntuhkan kesombongannya, memporak-porandakan niat jahatnya, dan mengantarkannya pada sebuah kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Hari keberangkatan menuju Tanah Suci tiba. Yohanes, yang kini dipanggil dengan nama Islamnya oleh rombongan, berdiri kikuk di antara jamaah Malaysia yang bersorak gembira. Ia mengenakan pakaian ihram putih, 2 helai kain sederhana tanpa jahitan. Dari kejauhan, ia tampak sama dengan yang lain. Namun dalam hatinya, ia berbeda jauh. Ia merasa seperti serigala yang menyusup ke kandang domba. Di Bandara Kuala Lumpur, ia melihat bagaimana jamaah Malaysia berbaris rapi, tertib, dan saling membantu. Ada yang dengan sabar menuntun orang tua, ada yang dengan sukarela mengangkat koper jamaah lain. Bahkan ada anak muda yang rela tidak tidur demi menjaga barang-barang kelompoknya. Yohanes diam, hatinya kecut. Mengapa mereka begitu peduli satu sama lain? Bukankah manusia biasanya sibuk dengan dirinya sendiri? Pikirnya dengan heran. Ketika pesawat mulai terbang menembus awan, suasana di dalam kabin dipenuhi lantunan doa. Yohanes duduk di samping Dato Amiruddin, merasa dirinya semakin kecil. Amiruddin menoleh, tersenyum tulus lalu berbisik, "Saudara, ini perjalanan suci, bukan sekadar wisata. Gunakan kesempatan ini untuk membuka hati. Allah melihat ketulusan hambanya." Kata-kata itu menghantam batin Yohanes. Ia hanya bisa menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang tiba-tiba terasa panas. Dalam hati ia mendengus, "Aku tidak butuh itu semua. Aku hanya ingin tahu apa yang mereka sembunyikan di balik Ka'bah." Namun, semakin ia berusaha mengeraskan hati, semakin ada suara halus yang mengetuk hatinya. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka ke Madinah. Ketika bus yang ditumpangi rombongan berhenti di depan Masjid Nabawi, Yohanes tertegun. Bangunan megah dengan kubah hijau itu berdiri anggun, dikelilingi payung-payung raksasa yang terbuka bagi sayap malaikat. Jamaah menangis terisak, menunduk penuh kehusyuan. Yohanes ikut berjalan bersama mereka. Kakinya gemetar, ada hawa sejuk yang mengalir, menusuk jantungnya. Ia ingin menyangkal, tapi air matanya tiba-tiba jatuh tanpa ia sadari. Ia cepat-cepat menyeka, takut orang lain melihat kelemahannya. Saat memasuki masjid, ia menyaksikan ribuan manusia bersatu dalam doa, tanpa mengenal warna kulit, bahasa atau status sosial. Namun niat liciknya masih melekat. Ia diam-diam membawa buku catatan kecil di saku bajunya. Setiap malam di kamar hotel, ia menulis hal-hal yang menurutnya bisa dijadikan kelemahan. Mereka terlalu emosional, terlalu percaya pada simbol, terlalu fanatik. Namun, setiap kali ia menulis, hatinya diguncang perasaan bersalah. Ia sendiri merasakan getaran batin yang tak bisa ia dustakan. Doa yang dilantunkan jamaah Malaysia di sekelilingnya membuatnya sulit tidur. Ia mendengar suara lirih mereka di tengah malam, memohon ampunan untuk orang tua, anak-anak, bahkan untuk bangsa mereka. Yohanes berbalik di tempat tidur, menutup telinga dengan bantal,
tapi tangisnya justru pecah. Hari demi hari berlalu di Madinah. Ia mengikuti rombongan ziarah ke makam Rasulullah Wallahu Alaihi Wasallam. Saat berdiri di depan Raudhah, tubuhnya bergetar hebat, lidahnya keluh, tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seolah sedang diawasi oleh mata yang tak terlihat, seolah seluruh rahasia hidupnya dibuka lebar. Dalam hatinya muncul bisikan yang ia benci sekaligus rindukan. Engkau berdiri di tempat yang mulia, mengapa kau masih berbohong? Perjalanan kemudian berlanjut menuju Mekah. Dari balik jendela bis, Yohanes melihat gurun pasir yang luas, gunung-gunung yang tandus dan langit biru yang membentang. Semua itu tampak seperti lukisan yang tak berujung. Jantungnya berdegup semakin keras. Ia tahu sebentar lagi ia akan melihat Ka'bah, bangunan suci yang selama ini hanya ia lihat di televisi dan buku. Rasa penasarannya membuncah, bercampur dengan rasa takut yang ia sendiri tak mengerti. Sebentar lagi kita tiba, ujar Datuk Amiruddin sambil tersenyum haru. Bersiaplah saudara, inilah saat yang akan mengubah hidupmu. Yohanes hanya mengangguk, tangannya mengepal erat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkahnya menuju Mekah bukan hanya akan membawanya pada jawaban, tapi juga pada azab dan kebenaran yang tak bisa ia lari darinya. Bus rombongan itu akhirnya tiba di kota suci Mekah. Dari kejauhan bangunan Ka'bah sudah terlihat, tegak berdiri di tengah Masjidil Haram, agung dengan selubung hitam berhiaskan kaligrafi emas. Ribuan manusia berduyun-duyun mengelilinginya. Air mata jatuh dari wajah-wajah yang penuh rindu. Saat itu, hati Yohanes berdegup kencang. Kakinya lemas, langkahnya berat. Ia menyaksikan orang-orang di sekelilingnya larut dalam tangisan bahagia, namun yang ia rasakan justru sesak yang mencekik dada. Begitu melewati gerbang Masjidil Haram, hawa aneh menyelimuti tubuhnya. Keringat dingin bercucuran meski angin malam terasa sejuk. Pikirannya berisik, hatinya berteriak. Apa yang sedang terjadi padaku? Bukankah ini hanya bangunan batu? Mengapa aku merasa seolah-olah seluruh dosaku sedang ditelanjangi di hadapan ribuan orang ini? Ketika Ka'bah akhirnya terlihat jelas di depan mata, tubuh Yohanes bergetar hebat. Jamaah lain langsung mengangkat tangan dan berdoa, sebagian bersujud sambil menangis terisak. Datuk Amiruddin yang berada di sampingnya berkata dengan suara bergetar, "Saudaraku, lihatlah rumah Allah. Inilah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Kita hanya hamba kecil di hadapannya." Kata-kata itu menusuk dada Yohanes. Ia ingin ikut mengangkat tangan, ingin ikut larut dalam doa, tapi tiba-tiba seluruh tubuhnya kaku. Ia mencoba melangkah mendekat, namun kakinya seperti terikat. Nafasnya terhenti, dandanya seolah ditimpa batu raksasa. Yohanes merintih pelan lalu roboh ke lantai marmer putih Masjidil Haram. Orang-orang di sekitarnya panik. "Astagfirullah, ada yang jatuh, tolong!" seru seorang jamaah Malaysia. Dua pria langsung membopong tubuhnya yang terkulai. Wajah Yohanes pucat pasi, matanya memejam, bibirnya bergetar tanpa suara. Di dalam kepalanya, ia mendengar bisikan yang menggetarkan. "Engkau berdusta di hadapan manusia, namun bagaimana engkau bisa berdusta di hadapanku? Engkau masuk ke rumahku dengan niat menipu. Kini lihatlah akibatnya." Air matanya mengalir tanpa henti. Ia ingin berteriak minta ampun, tapi lidahnya keluh. Ia ingin mengaku, tapi suaranya tak keluar. Yang ada hanya rasa sakit luar biasa, bukan hanya di tubuh, tapi juga di jiwa yang remuk dihantam rasa bersalah. Rombongan Malaysia segera membawanya keluar dari kerumunan. Datuk Amiruddin sendiri yang menggendong sebagian tubuh Yohanes sambil berseru, "Cepat, bawa dia ke ruang medis." Malam itu, Yohanes dirawat di klinik sekitar Masjidil Haram.
Dokter mengatakan ia kelelahan dan mengalami tekanan batin berat. Tapi Yohanes tahu betul, ini bukan sekadar sakit, ini azab, teguran keras dari Allah yang menghancurkan kesombongannya. Di ranjang sempit itu, ia memandang langit-langit sambil menangis terisak. Bayangan Ka'bah terus muncul di matanya, seolah menatap balik dengan sorot yang tajam. Setiap tarikan nafasnya penuh rasa sakit, seakan ada beban yang menindih dadanya. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Aku berdusta, aku berdosa, aku bukan siapa-siapa. Mengapa aku begitu lancang menginjak tempat suci-Mu dengan hati yang kotor? Para jamaah Malaysia bergantian menjaganya. Ada yang duduk membacakan doa, ada yang mengusap keningnya dengan kain basah. Tak ada yang menuduh, tak ada yang mencurigai. Semua justru merawatnya dengan kasih sayang. Dato Amiruddin duduk di sampingnya sepanjang malam. Ia menepuk bahunya dengan lembut. Saudaraku, bersabarlah. Ini mungkin ujian dari Allah. Jangan takut, kami ada di sisimu. Kalimat itu membuat air mata Yohanes semakin deras. Hatinya hancur. Ia datang ke Mekah dengan niat buruk. Namun orang-orang yang ia tipu justru memperlakukannya lebih mulia daripada keluarganya sendiri. Di remang malam Masjidil Haram, Yohanes akhirnya berbisik lirih, meski hampir tak terdengar. Ampuni aku ya Allah, aku berdusta di hadapan mereka. Aku hanya ingin melihat rumah-Mu, bukan karena iman, tapi karena penasaran. Ampuni aku. Malam itu di klinik sekitar Masjidil Haram, Yohanes terbaring lemah. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti tak bersisa warna. Namun yang paling sakit bukanlah fisiknya, melainkan hatinya yang koyak karena dihantam rasa bersalah. Ia merasa kosong, seperti seorang pengkhianat yang tak pantas berada di tanah suci. Di luar ruang perawatan, rombongan Malaysia berkumpul. Mereka gelisah, berbisik-bisik dengan wajah khawatir. Salah satu ibu tua, Hajah Maryam, bahkan menangis terseduh-seduh. Kasihan dia, walau baru kita kenal, sudah seperti anak sendiri. Jangan sampai dia menderita di sini. Dato Amiruddin berdiri tegak, matanya berkaca-kaca. Ia angkat tangan menenangkan rombongan. Kita ini bangsa Malaysia. Kita datang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk saling menjaga. Yohanes adalah amanah bagi kita. Apapun latar belakangnya, sekarang dia saudara kita dalam perjalanan ini. Kata-kata itu membuat seluruh jamaah terdiam lalu mengangguk serentak. Dalam kebersamaan itu terpancar wajah-wajah penuh tekad dan kasih sayang. Malam berikutnya, giliran beberapa pemuda Malaysia menjaga Yohanes. Mereka membacakan ayat-ayat suci, mengusap dahinya dengan kain basah, bahkan rela tak tidur agar ia tidak merasa sendiri. Yohanes hanya bisa menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berteriak jujur tentang siapa dirinya, ingin mengaku bahwa semua ini hanyalah kebohongan besar. Namun setiap kali ia mencoba, tenggorokannya tercekat, lidahnya keluh. Di sela rasa sakitnya, Yohanes mendengar bisikan hati. Lihatlah mereka, kau datang dengan niat buruk, tapi mereka menjagamu dengan cinta. Bukankah ini bukti bahwa kebenaran bukan sekadar kata, tapi tindakan? Hari demi hari berlalu, dan perlahan tubuh Yohanes mulai pulih. Namun rasa malu di dadanya semakin menyesakkan. Suatu sore, ketika rombongan sedang bersiap menuju Ka'bah untuk tawaf, Yohanes memanggil Dato Amiruddin. "Dato," suaranya bergetar, hampir tak terdengar. "Mengapa kalian begitu baik padaku?
Aku hanya orang asing, tak ada hubungan darah, tak ada ikatan apapun. Dato Amiruddin tersenyum tulus, menepuk bahunya. Kebaikan tak mengenal syarat, saudara. Inilah ajaran kami. Kami orang Malaysia diajarkan untuk berlembut hati, menolong siapapun yang membutuhkan. Kalau engkau jatuh, maka kami akan mengangkatmu. Kalau engkau tersesat, maka kami akan menuntunmu. Kata-kata itu menghantam batin Yohanes lebih keras daripada azab yang ia rasakan di Ka'bah. Ia menunduk, air matanya jatuh membasahi lantai. Tak pernah dalam hidupnya ia diperlakukan dengan cinta sebesar ini, bahkan ketika ia masih di kampung halamannya di Indonesia. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar hotel, mendengar suara jamaah Malaysia yang bergantian membaca doa sebelum tidur. Lembut, tulus, penuh ketenangan. Ia merasa seperti anak kecil yang terlindungi di tengah keluarga besar. Ya Tuhan, bisiknya dalam hati. Jika ini semua bukan kebenaran, lalu apa lagi? Aku datang dengan niat busuk. Tapi engkau menunjukkan padaku cahaya lewat tangan-tangan orang Malaysia ini. Apakah ini tanda yang selama ini aku abaikan? Keesokan harinya, rombongan menuju Masjidil Haram. Yohanes ikut berjalan pelan meski hatinya masih diliputi rasa bersalah. Ketika sampai di depan Ka'bah, ia terdiam. Tubuhnya masih bergetar, tapi kali ini bukan karena azab, melainkan rasa haru yang tak bisa ia bendung. Dato Amiruddin berdiri di sampingnya. Saudaraku, ucapnya lembut, jangan takut, Allah itu Maha Pengampun. Jangan biarkan rasa bersalah menenggelamkanmu. Justru rasa itulah yang bisa menjadi awal perjalananmu menuju kebenaran. Yohanes menoleh, menatap wajah pria Malaysia itu. Senyum tulus, sorot mata penuh kasih. Ia merasa hatinya digenggam erat oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di tengah ribuan manusia yang mengelilingi Ka'bah, Yohanes menunduk, air matanya jatuh deras. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berpura-pura. Hatinya yang keras mulai retak, dan dalam retakan itu, cahaya kebenaran perlahan masuk. Dan ia tahu, semua itu berawal dari kasih sayang orang-orang Malaysia yang menolongnya tanpa pamrih, tanpa syarat. Hari terakhir umroh itu, suasana Masjidil Haram dipenuhi cahaya yang temaram dari langit subuh. Ribuan jamaah mengalunkan doa, sementara Yohanes berdiri di hadapan Ka'bah. Tubuhnya masih lemah, wajahnya pucat. Namun sorot matanya berbeda dari sebelumnya. Ada sinar yang tak pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Sinar keikhlasan dan penyerahan diri. Ia menatap Ka'bah dengan dada yang sesak oleh rasa haru. Ya Allah, bisiknya lirih hampir tercekik oleh tangis. Aku datang sebagai pendusta. Aku datang dengan topeng, dengan niat kotor. Kau hancurkan aku dengan azabmu, namun kau juga angkat aku sebagai hamba-Mu. Terima kasih, terima kasih. Tanpa mampu menahan gejolak di dadanya, Yohanes sujud di atas lantai Masjidil Haram. Ia sujud lama sekali, seakan seluruh dosa, kebohongan, dan kepalsuannya luruh bersama setiap tetes air mata yang membasahi sajadah. Di sekelilingnya, jamaah Malaysia yang sudah menjadi keluarga baginya menundukkan kepala, ikut mendoakan dengan penuh haru. Dato Amiruddin yang selama ini mendampinginya dengan kesabaran seorang ayah meneteskan air mata. Hajah Maryam mengangkat tangan tinggi-tinggi, berdoa agar Allah meneguhkan hidayah yang baru saja bersemi di hati pria itu. Saat itu, Yohanes bukan lagi Yohanes si pendeta palsu.
Ia adalah seorang manusia yang lahir kembali, bersih, rapuh, namun penuh tekad. Sekembalinya ke Malaysia, kabar tentang kisah Yohanes menyebar perlahan. Namun ia sendiri yang memilih untuk memulai lembaran baru. Ia tidak ingin dikenang sebagai pendusta, melainkan sebagai seorang yang telah diselamatkan. Maka dengan suara bergetar di hadapan para ustadz dan sahabat barunya, ia berkata, "Mulai hari ini, aku tidak lagi dipanggil Yohanes. Namaku adalah Yusuf Abdullah. Yusuf, karena aku seperti bayi yang dibuang ke sungai lalu ditemukan oleh kasih sayang. Abdullah, karena aku akhirnya sadar, aku hanyalah hamba Allah, tidak lebih." Air mata mengalir di wajah orang-orang yang mendengar pengakuannya. Mereka tidak melihat masa lalunya, tidak menimbang kesalahannya. Malaysia membuka pelukan, menerima Yusuf bukan sebagai pendatang, bukan sebagai orang asing, namun sebagai saudara seiman. Hari-hari Yusuf di Malaysia adalah hari-hari pembelajaran. Ia menetap sementara di sebuah madrasah kecil di Selangor, di bawah bimbingan para ustadz yang penuh kelembutan. Malam-malamnya diisi dengan membaca Al-Quran terbata-bata. Air matanya jatuh setiap kali lidahnya bergetar menyebut ayat-ayat Allah. Kadang ia teringat masa lalunya. Bagaimana ia berdiri di mimbar gereja dengan kebohongan, bagaimana ia berniat mengejek, bahkan mencemarkan Islam. Namun, setiap kali rasa malu itu datang, ia teringat kembali pada pelukan rakyat Malaysia yang tidak menghakiminya, melainkan menuntunnya. "Kalau bukan karena kalian, aku mungkin sudah mati di tanah haram sebagai seorang pendusta," ucap Yusuf suatu malam kepada jamaah Malaysia yang dulu menemaninya. Dato' Amiruddin hanya tersenyum sambil menepuk bahunya. "Tidak Yusuf, kalau bukan karena kasih Allah, kita pun tidak bisa menolongmu. Kami hanya jadi jalan kecil, selebihnya itu rahmatnya." Bertahun-tahun kemudian, Yusuf Abdullah dikenal sebagai seorang pendakwah yang penuh ketulusan. Setiap kali ia berdiri di mimbar, suaranya bergetar menahan tangis. Ia tidak pernah membanggakan dirinya. Ia hanya menceritakan kisah lamanya sebagai cermin bagi orang lain. "Dulu aku datang untuk mencari kelemahan Islam," katanya di hadapan ratusan jamaah di Kuala Lumpur. "Aku datang dengan kesombongan, dengan niat busuk, tapi yang kutemukan bukan kelemahan Islam. Yang kutemukan adalah kelemahan diriku sendiri. Allah menghancurkan kesombongan itu, lalu menunjukkan kebenaran melalui kasih sayang rakyat Malaysia." Setiap kali ia berkata demikian, hadirin terdiam, lalu air mata pun jatuh tanpa bisa ditahan. Kata-kata itu bukan sekedar ceramah. Itu adalah kebenaran hidup, darah dan air mata yang pernah ia jalani sendiri. Bagi Yusuf, Malaysia bukan hanya negeri jiran yang menolongnya saat sakit. Malaysia adalah tanah kelahirannya yang kedua. Tanah tempat ia menemukan kembali harga dirinya, tempat ia belajar arti kasih sayang sejati, dan tempat ia menerima cahaya yang selama ini ia dustakan. Dan setiap kali azan berkumandang di negeri itu, Yusuf Abdullah selalu bergegas, menatap langit sambil berbisik dalam hati, "Terima kasih Malaysia. Di sini aku lahir kembali, bukan sebagai pendusta, tetapi sebagai hamba Allah."